digantikan dengan kedebong pisang. Dibawalah oleh bidadari Ituwung Kuning, kemudian lari ke sorga ayamnya. Dalam waktu sekejap ayamnya pun akhirnya semuanya mati. Dari sejak itu Pudak sudah kehilangan akal. Satu pun ayamnya tidak tersisa. Kekayaannya sudah habis, kemudian usianya pun semakin tua. Ia merenungi dirinya sendiri, menetes air matanya. Ia tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang ia telah menyesal melakukan semua perbuatan-perbuatannya yang sangat tidak terpuji. Ia sampai membunuh anaknya. Beginilah nasibnya. Akhirnya dia menangis dan memanggil-manggil nama anaknya Ituwung Kuning. Rambutnya sudah mulai memutih, tinggal tulang belulang saja. Dia sekarang tidak makan sampai 2-3 minggu, hanya mengais, meminta-minta kepada orang terdekat dan kasihan dari tetangganya. Kemudian dia meratapi lagi nasibnya dan menoleh ke kanan kiri. Tidak ada siapapun di sampingnya yang menaungi. Itulah sebabnya ia berbuat yang tidak baik. Ia menuai di Selalu nonton di sini ya, ada melukis, seni budaya, ya, cerita Bali dan lain-lain. Pokoknya oke. Tersebutlah seorang laki-laki yang bernama Ipudak. Ia adalah seorang bobotoh atau pejudi. Ia memiliki awalnya 2-3 ekor ayam. Ketika ayamnya mulai menang pada sabungan, ayamnya pun berjumlah berlipat-lipat hingga ratusan. Ia sangat menyayangi ayamnya, bahkan melebihi daripada menyayangi dirinya sendiri. Akhirnya istrinya kewalahan membantu memberikan makan. Kemudian ia pun menghabiskan waktunya hanya untuk memelihara ayam aduannya itu. Pada suatu hari sebelum ia berangkat mengadu ayamnya ke Den Bukit, ia pun berpesan kepada istrinya, "Wahai istriku, kamu harus memelihara ayamku dengan baik. Nanti bila bayi kita lahir perempuan, maka bunuhlah dia. Berikan makan ayam-ayam saya, karena anak perempuan adalah sangat merepotkan. Kita perlu anak laki-laki supaya ada keturunan dari kita. Nanti ingat, jangan kamu sampai lupa akan pesan saya. Anak perempuan nantinya akan kawin dan menjadi milik orang lain." Kemudian istrinya pun menjawab, Laki-laki dan perempuan kan sama haknya, Pak. Kita tidak bisa membedakan antara laki dan perempuan. Mereka sama-sama memiliki hak hidup. "Lakukan semua apa yang aku katakan. Kamu tidak bisa membantahnya. Itu adalah keputusanku. Laki-lakilah yang berkuasa di keluarga ini. Kamu tidak bisa ngomong banyak. Lakukan. Jangan sampai kamu tidak lakukan." Ipudak pun akhirnya pergi jauh ke Den Bukit untuk menyabung ayam dalam waktu yang lama. Ia sudah sebenarnya banyak sekali menghabiskan harta warisan orang tuanya, dan dia tidak ada yang mampu menasehati. Ternyata kebiasaan buruknya itu tetap berlangsung tanpa menghiraukan bagaimana kelangsungan hidup keluarganya di kemudian hari. Termasuk istrinya pun selalu di bawah tekanan Ipudak. Ia hanya memenuhi hawa nafsunya sendiri untuk bersenang-senang berjudi. Di kampungnya, Ipudak memang terkenal. Ia adalah orang yang keras kepala. Semua orang di kampung hampir sudah mengenalnya. Ia selalu senang menghamur-hamurkan uang kalau ia sedang memiliki, tetapi tidak segan untuk menjual harta orang tuanya. Setelah kurang lebih 9 bulan, Ipudak sudah pergi ke Den Bukit.
Maka lahirlah bayi perempuan yang mungil dan cantik. Istrinya kemudian mulai kebingungan. Bila ia menuruti suaminya, maka anaknya akan dibunuh. Ya, sepertinya menuruti orang gila. Tetapi akhirnya ia menemukan akal. Yang dia berikan ayamnya adalah ari-ari dari anaknya. Ia sangat menyayangi. Ia kemudian menamakan bayinya Nituwung Kuning. Nituwung Kuning kelihatan memang bayi yang mungil dan cantik. Kemudian ia akan mengajak bayinya dititipkan kepada neneknya. Dibawakanlah bayi yang masih merah kepada nenek. Hei anakku, kenapa bayi masih kecil seperti ini kamu ajak ke sini? Ada apa? Nenek sangat kasihan dan dia masuk angin. Bayimu bagaimana? Kalau begitu kamu kurang paham. Kenapa anak kecil begini kamu ajak ke sini? Ayo masuk ke rumah. Begitulah kata neneknya. Akhirnya dijelaskanlah keadaan sebenarnya. Ya, kalau begitu ke sini kamu menyusui anakmu setiap hari. Tak lama kemudian, Ipudak pun datang dari Den Bukit dan disambut oleh Ayan. Kut Koreok! Kut Koreok! Hari-harinya diberikan aku, hari-harinya diberikan aku. Anaknya dititip di rumah neneknya, hari-harinya diberikan aku, hari-harinya diberikan aku. Begitu saja terus-menerus bunyi ayam itu. Maka Ipudak pun berpikir apa sebenarnya yang terjadi. Akhirnya Ipudak marah dan menanyakan istrinya tentang kejadian yang sebenarnya. Akhirnya karena ayam Ipudak terus-menerus berbunyi seperti itu, maka ia pun mulai marah dan curiga kepada istrinya. Ia pun mengusut sebenarnya apa yang terjadi pada istrinya. Istrinya pun akhirnya mengakui bahwa anaknya dititip di rumah neneknya. Nituwung Kuning tumbuh menjadi gadis yang cantik dan bertanggung jawab di bawah asuhan neneknya. Ia adalah anak yang rajin dan menurut. Di samping itu juga ia pintar dan disiplin. Neneknya telah membesarkan ia menjadi anak yang sangat baik dan cantik, sopan dan santun kepada orang tuanya. Namun Ipudak tetap juga marah, maka dicarilah kemudian Nituwung Kuning. Kemudian dibawa ke hutan yang akan mau dibunuh oleh Ipudak dan dicarikanlah tempat yang dimana aman dan dimana seharusnya ia bisa dibunuh. Dia mencari kayu yang besar. Di bawah kayu besar itulah ia akan dibunuh oleh Ipudak. Namun keanehan terjadi. Bidadari di sorga nampaknya memperhatikannya. Akhirnya Ipudak tidak menyadari bahwa Nituwung Kuning digantikan dengan kedebong pisang. Dibawalah oleh bidadari Nituwung Kuning kemudian lari ke sorga. Kemudian dibunuhlah di sana Nituwung Kuning oleh Ipudak. Namun yang dibunuh bukanlah sebenarnya Nituwung Kuning, tetapi kedebong pisang. Tidak dia sadari. Tetapi Nituwung Kuning sudah bersama bidadari lari ke sorga. Kemudian kedebong pisang itu pun akhirnya dicincang oleh Ipudak. Dikiranya bahwa itu adalah mayat atau bangkai daripada anaknya Nituwung Kuning. Dibagikan kepada ayam-ayamnya. Dalam waktu sekejap ayamnya pun akhirnya semuanya mati. Dari sejak itulah akhirnya Ipudak sudah kehilangan akal. Satu pun ayamnya tidak tersisa. Kekayaannya sudah habis, kemudian usianya pun semakin tua. Ia merenungi dirinya sendiri, menetes air matanya. Ia tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang ia telah menyesal.
melakukan semua perbuatan-perbuatannya yang sangat tidak terpuji, ya sampai membunuh anaknya. Beginilah nasibnya. Akhirnya dia menangis dan memanggil-manggil nama anaknya Ituung Kuning. Rambutnya sudah mulai memutih, tinggal tulang belulang saja. Dia sekarang tidak makan sampai 2-3 minggu, hanya mengais, meminta-minta kepada orang terdekat dan memohon kasihan dari tetangganya. Kemudian dia meratapi lagi nasibnya dan menoleh ke kanan kiri. Tidak ada siapapun di sampingnya yang menaungi. Itulah sebabnya ia berbuat yang tidak baik. Ia menuai di masa tuanya.